وعن ابن مسعود radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia laki-laki berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Kaifa taqulu, bagaimana engkau berkata fi rajulin, tentang seorang laki-laki, ahabba qauman, dia laki-laki itu mencintai satu kaum, walam yalhaq bihim, sedangkan dia tidak pernah berjumpa dengan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan mereka berdua sepakat hadis ini sahih sesuai dengan syarat-syarat kesahihan hadis yang mereka sepakat. Seperti hadis sebelumnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada si A'rabi, si Arab pedalaman itu, ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan hari kiamat, dia ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu, sehingga kamu bertanya tentang kapan hari kiamat? Memang kamu sudah mempersiapkan apa? Maka si Arab itu mengatakan apa? Hubbullahi wa rasulihi, yang saya persiapkan ya Rasulullah untuk hari kiamat itu adalah kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Tidak banyak sholat yang saya persiapkan, tidak banyak puasa, tidak banyak sedekah yang saya persiapkan, tapi saya persiapkan untuk hari kiamat itu cintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka karena itu Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Sebelumnya juga pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, yang juga muttafaq alaih, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW persis seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ar-rajulu yuhibbul qawma wa lamma yalhaq bihi. Ada seorang laki-laki ya Rasulullah mencintai satu kaum, padahal dia tidak pernah berjumpa, tidak pernah apalagi berkumpul. Berjumpa saja tidak pernah dengan kaum itu, tapi dia mencintai kaum itu. Seperti kita ini pernah berjumpa dengan Rasul?
Di dalam mimpi saja tidak pernah. Apalagi berkumpul hidup bersama Rasulullah SAW. Maka meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tidak pernah berkumpul, bergaul dengan Rasul, tapi kita mencintai beliau. Itu yang dimaksud oleh pertanyaan laki-laki itu. Bagaimana ya Rasulullah? Apa pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang tidak pernah berjumpa dengan satu kaum, tapi yang mencintai kaum itu? Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat nanti. Kalau yang dia cintai itu adalah ahli surga, dia akan dikumpulkan bersama mereka di dalam surga. Tapi kalau yang dia cintai itu kaum yang ahli neraka, kumpulkan di mana? Di neraka. Jadi tergantung kaum yang dia cintai itu kaum yang mencintai Allah dan Rasulnya atau tidak, kaum ahli surga atau ahli neraka. Maka siapapun yang dia cintai, dia akan dikumpulkan bersama mereka, baik di dalam surga atau di dalam neraka. Itu hadis yang ke-11. Kemudian hadis yang ke-12, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, an-nasu ma'adinu, manusia itu adalah bahan atau barang-barang tambang. Jadi ma'adin itu jamak dari ma'dan atau ma'din. Ma'dan atau ma'din itu sesuatu yang ada di dalam tanah dan sesuatu itu berharga. Itu namanya ma'din atau ma'dan. Jamaknya ma'adin, barang-barang tambang yang berharga manusia itu. Kama'adin al-zahabi wal fiddati, seperti barang tambang yang berupa emas dan perak. Iyaruhum fil jahiliyati, iyaruhum fil Islam, idza faqihu. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara mereka di masa Islam. Idza faqihu, apabila mereka menguasai ilmu fikih. Ini kalau kita artikan idza faqihu, apabila mereka mendalam di dalam pemahaman ilmu fikih. Kalau diartikan secara umum, faqihu itu dia apabila mereka paham apa yang mereka yakini. Al-aqwal arwahu junudun mujannadatun, dan roh-roh itu adalah tentara-tentara mujannadah yang dijadikan sebagai yang dikumpulkan, kumpulan tentara-tentara yang berkumpul, yang dikumpulkan, dihimpun. Jadi mereka dari berbagai macam berbagai macam suku. Jadi ruh itu berbeda-beda, tapi dia ibarat para tentara yang kemudian dikumpulkan di dalam satu tempat, dikumpulkan di satu tempat. Itu namanya mujannadah. Fama ta'arafa minha iktalafa, maka
apa saja yang saling mengenal darinya, ikhtalaf, dia akan saling mencintai atau saling menyatu. Wa ma tanakara minha ikhtalafa, dan apa yang saling mengingkari darinya, dari ruh-ruh itu, ikhtalafa, dia pasti akan saling bertentangan, tidak akan bersatu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawahu Bukhari, dan telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari qaulahu al-arwahu ila akhirih min riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan perkataan Rasulullah SAW mengatakan al-arwahu itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa maksud dari hadis ini? Kan di masa jahiliyah itu tidak semua orang-orang di masa jahiliyah itu semuanya jahat, tidak. Ada orang-orang yang baik, cuma memang sebagian besar jahat. Karena tradisi-tradisi jahiliyah yang mereka lakukan itu menunjukkan kebodohan. Makanya disebut dengan jahiliyah. Misalnya apa tradisi jahiliyah yang buruk itu? Mengubur anak perempuan itu hidup. Jadi perempuan itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya bukan berarti tidak ternilai. Memang tidak ada nilainya, tidak dianggap. Perempuan itu di masa jahiliyah tidak dianggap oleh orang-orang ketika itu. Sebagian besar orang-orang di masa jahiliyah tidak menganggap wanita itu memiliki nilai. Sehingga kalau ada di antara mereka yang dikasih tahu, yang diberi kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, apa yang terjadi? Iswaddat wujuhuhum atau iswadda wajhuh, mukanya menghitam, bukan memerah, menghitam itu. Coba. Kenapa? Karena malu, karena marah. Orang kan biasanya kalau marah itu mukanya merah. Ini menghitam. Iswadda wajhuh wa huwa kadhim. Mukanya itu menghitam karena marah. Malu, marah bercampur malu. Karena menurut kebanyakan orang di masa jahiliyah, perempuan itu gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Diajak berperang tidak bisa, dibawa untuk berburu tidak bisa lari, tidak bisa diandalkan. Itu sebabnya juga ketika ada di antara mereka yang meninggal dunia, wanita misalnya dia punya berapa istri, jadi dia punya berapa istri kemudian meninggal dunia, nanti istri-istrinya ini bukannya dapat bagian warisan, tapi justru mereka yang menjadi harta warisan. Wanita-wanita itu, istri-istri dari laki-laki yang meninggal dunia itu, bukan mereka yang dapat warisan, tapi justru mereka yang menjadi harta warisan, dibagi oleh anak-anaknya itu. Jadi istri-istri bapaknya itu dibagi untuk kalau mau dijual, kalau mau diperbudak. Itu perlakuan mereka terhadap
wanita, sehingga sebelum mereka dewasa, anak-anak perempuan ini supaya tidak terus, menurut orang-orang di masa itu, supaya tidak terus menyebabkan rasa malu, sejak kecil sudah dikubur hidup-hidup. Ini salah satu tradisi jahiliyah yang tentu saja sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Tapi ada di antara mereka orang-orang jahiliyah itu yang dia memiliki sifat-sifat baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah orang yang memiliki banyak karakter terpuji, banyak sifat mulia yang ada pada diri Umar bin Khattab ketika di masa jahiliyah itu. Beliau tegas, pemberani, kemudian tidak kompromi untuk satu kebenaran. Kalau beliau meyakini satu kebenaran, beliau tidak kompromi untuk berhadapan dengan orang-orang yang menentang kebenaran itu. Dan ini juga yang menjadi tradisi baik di masa jahiliyah itu, asy-syaja'ah. Apa? Syaja'ah, apa? Syaja'ah. Beranian. Itu yang dimiliki terutama oleh Sayyidina Umar di masa jahiliyah. Hingga beliau disegani, sangat disegani. Kemudian selain keberanian, beliau tangkas, tegas. Hingga beliau dan Abu Jahal, ini yang sangat diharapkan oleh Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Abu Jahal siapa namanya? Siapa namanya? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham namanya Abu Jahal itu. Ada Umar bin Khattab, ada Amr bin Hisham. Ini yang masuk di dalam doa Rasulullah SAW yang mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, jadikan Islam ini mulia dengan Islamnya, dengan keislaman salah satu dari dua orang yang bernama Umar, antara Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham. Dengan doa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih, dan Rasulullah SAW meminta apa? Allah satu, bukan dua-duanya. Muliakan Islam ini dengan masuk ke Islamnya salah satu dari dua orang yang bernama Umar. Maka Allah pilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mendapatkan hidayah masuk Islam. Sementara Amr bin Hisham tetap dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik. Itu yang kemudian disebutkan, yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang satu hatinya dihidupkan oleh Allah, dilapangkan hatinya oleh Allah. Kemudian yang satu lagi dijadikan hatinya semakin sempit. Afaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi dhulumat
kaman huwa khalidun finnar. Jadi ibaratnya Sayyidina Umar itu sebelum dia masuk Islam, beliau adalah orang yang mati. Kemudian Allah memilih hati beliau untuk ditempatkan keimanan dan keislaman. Dan dengan keimanan dan keislaman itulah Sayyidina Umar berjalan di tengah kegelapan jahiliyah. Kaman masaluhu fi dzulumat. Bukan kaman huwa khalidun finnar. Afaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nar kaman mathaluhu fi dzulumat laisa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan, maksudnya mati hatinya kemudian kami hidupkan hati itu, kemudian dia berjalan di tengah-tengah manusia. Kaman mathaluhu fi dzulumat, sama enggak perumpamaannya dengan orang yang berada di tengah-tengah kegelapan dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Kaman mathaluhu fi dzulumat laisa bikharijin minha. Sama enggak orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah kemudian dia membawa cahaya berjalan di tengah-tengah manusia dengan orang yang berada di tengah-tengah kegelapan dan tidak pernah bisa keluar dari kegelapan itu. Jadi yang pertama itu gambaran Sayyidina Umar. Kemudian yang kedua, orang yang ada di tengah-tengah kegelapan dan tidak bisa keluar dari kegelapan itu siapa itu? Amr bin Hisham, Abu Jahal. Jadi orang yang terbaik di masa jahiliyah, dia juga nanti yang akan terbaik kalau dia masuk Islam. Lihat bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sudah muslim, baru saja masuk Islam, beliau yang kita bilang menantang Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, alasna ala haq. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Bala. Bahkan kita berada di atas kebenaran. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang kita berada di atas kebenaran, lalu kenapa sembunyi-sembunyi? Kenapa kebenaran ini tidak disampaikan secara terang-terangan? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Beliaulah yang menyebabkan ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil jahilin. Jahilin atau anil musyrikin? Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil jahilin atau musyrikin. Beliau, tantangan beliau kepada Rasulullah SAW itu yang menjadi penyebab ayat ini turun. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil jahilin. Jadi yang terbaik di masa jahiliyah ketika dia masuk Islam, dia juga akan menjadi yang terbaik di tengah-tengah kaum muslimin. Idza faqihu, apabila mereka mengetahui, apabila mereka memahami. Kemudian dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW, roh itu junudun mujannadah. Junudun mujannadah itu artinya kumpulan yang dikumpulkan. Jumu'un mujtama'ah atau jumu'un mujtami'atun, sekumpulan sesuatu yang terkumpul, yang berkumpul. Dan wa anwa'un mukhtalifah itu diartikan seperti itu. Jumu'un mujannadah itu diartikan jumu'un
mujtami'atun wa anwa'un mukhtalifatun. Banyak sesuatu yang berkumpul dan dia terdiri dari berbagai macam yang berbeda-beda. Ini ruh kita ini masih punya ruh. Nah, kita hidup karena masih ada ruh di dalam jasad kita. Masih ada ruh di dalam jasad kita, maka kita masih hidup. Kalau nanti jadi dijelaskan ada ruh yaqadzah, ada ruh hayat. Ruh yaqadzah, ada ruhul hayat. Ketika orang tidur, dia terjaga atau tidak? Enggak terjaga, tapi masih hidup. Masih hidup. Itu artinya ruh hayat masih ada di dalam dirinya, tapi ruhul yaqadzah itu keluar. Jadi ada ruhul hayat, ada ruh al-yaqadzah, ada ruh yang menjadikan kita hidup, ada ruh yang menjadikan kita terjaga. Ketika kita tidur, kita masih hidup, tapi tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena ruhul yaqadzah itu keluar. Ruhul yaqadzah itu keluar. Nah, ini ruhul yaqadzah ini kalau Allah mau menahan dan kemudian mengeluarkan juga ruhul hayat, orang itu akan mati itu. Orang itu akan mati. Tapi kalau Allah menghendaki dia masih hidup, maka dikembalikan lagi ruhul yaqadzah itu, sehingga dia bisa sadar dan bangun dari tidur. Jadi ulama menjelaskan seperti itu, bahwa ada ruhul hayat, ada ruhul yaqadzah. Ini sekarang kita sedang tidak tertidur. Kita hidup dan tidak tidur. Itu artinya ruhul hayat dan ruhul yaqadzah masih ada di dalam diri kita. Ada yang tidur? Ada yang tidur. Ruhul yaqadzahnya ntar keluar. Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Apa artinya itu? Allah yatawaffal anfusa, Allah yang mewafatkan ruh-ruh hina mautiha, ketika matinya. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Ya, wafat itu artinya Allah menyempurnakan apa? Rizki dan ajal. Wafat artinya apa? Sempurna rizkinya. Rizki yang ditentukan oleh Allah untuk orang itu, ketika sudah habis, maka dia akan mati. Jadi orang yang mati, yang meninggal dunia itu karena rizkinya sudah habis, sudah sempurna dia terima. Begitu juga ajal. Ajal itu apa? Waktu untuk hidup, kesempatan untuk hidup itu sudah habis, sudah sempurna dia jalani. Makanya kematian itu disebut dengan wafat, karena rizki orang yang meninggal dunia itu sudah sempurna dibagi oleh Allah.
dari sejak dia ada di rahim ibu, ketika ditiupkan roh pada usia berapa kali kehamilan itu? Janin itu ditiupkan roh ketika masih di rahim ibu pada usia kandungan berapa bulan? Berapa? 4 bulan. Ketika dia sudah menjadi mudghah, kan dijelaskan di arba'in itu. Jadi penciptaan manusia itu di rahim ibu 40 hari pertama dalam bentuk apa? Nutfah. Apa nutfah? Sperma. Itu 40 hari pertama. Kemudian 40 hari kedua sudah berubah menjadi alaqah. Apa alaqah? Gumpalan darah yang menempel di langit-langit rahim. Alaqah. Itu 40 hari kedua. Kemudian 40 hari ketiga dia berubah menjadi mudghah. 40 kali 3 jadi berapa? 120 hari, sama dengan berapa bulan? 4 bulan, kan 30 hari 30 hari. Kali 4 jadi 4 bulan. Pada saat itulah Allah meniupkan ruh. Tapi sebelum itu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, jadi ada malaikat yang ditugaskan untuk mengurus rahim. Malaikat yang ditugaskan untuk mengurus rahim. Ini malaikat ini begitu 4 bulan dari usia kehamilan seorang perempuan, malaikat ini mengambil gumpalan daging itu dan menanyakan kepada Allah, Allah, mukhallaqah atau mukhallaqah, ini gumpalan daging ini akan menjadi makhluk yang sempurna atau tidak? Kalau Allah menjawab mukhallaqah, akan menjadi makhluk yang sempurna, maka malaikat ini akan menanyakan itu, ya Allah, kalau memang ini gumpalan daging ini akan menjadi makhluk yang sempurna, berapa rezekinya? Apa yang akan dia kerjakan? Berapa usianya? Kemudian bagaimana nasibnya? Itu kan yang nanti akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk si malaikat itu tahu ini kalau mudghah ini menjadi makhluk yang sempurna dan akan lahir dalam keadaan hidup dan hidup sampai sekian tahun, ajalnya berapa, sampai berapa bulan dia akan hidup, sampai berapa tahun dia akan hidup. Kemudian selama itu rezekinya berapa? Apa saja yang nanti akan dia kerjakan? Apakah dia akan hidup bahagia atau hidup sengsara? Itu 4 hal ini kemudian diperintahkan oleh Allah kepada malaikat penjaga rahim itu. Coba lihat catatannya di Lauhul Mahfuz. Ini pembagian takdir. Jadi ada takdir. Yang pertama itu takdir itu ada di ilmu Allah. Kemudian takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, takdir yang kemudian dicatatkan oleh malaikat ini dengan dia melihat di Lauhul Mahfuz. Tatan takdir untuk mudghah kalau dia nanti lahir menjadi manusia yang sempurna.
Lihat itu. Coba. Itu kalau kita nyari itu susah, kan susah nyari. Karena semua hal yang terjadi di alam semesta ini sejak Allah menciptakan alam semesta sampai hari kiamat tadi semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini yang akan dicari, ajalnya sampai kapan, rezekinya berapa, apa yang akan dia lakukan, nasibnya bagaimana, itu satu orang. Sementara di Lauhul Mahfuz itu catatan semua yang terjadi di alam semesta ini ada. Coba, gimana susahnya mencari file tentang janin ini, usianya nanti berapa, kemudian rezekinya, perbuatannya, nasibnya, itu dicari. Tapi tidak akan kesulitan itu malaikat itu akan untuk mencari file data terkait dengan janin yang akan lahir ini. Dicari, dicatat oleh malaikat itu. Ini bagian takdir yang ketiga. Kemudian nanti bagian takdir yang keempat, kalau bayi ini sudah lahir, kalau janin ini sudah lahir menjadi bayi, itulah dibagi takdir itu. Itu bagian takdir yang keempat. Itu kalau Allah menjawab mukhallaqah. Kalau Allah menjawab ghairu mukhallaqah, gumpalan daging itu tidak akan lahir menjadi manusia sempurna, tidak akan lahir dalam keadaan hidup. Maka malaikat itu lemparkan lagi gumpalan daging itu rahim si wanita sehingga dia nyelau istilahnya, keguguran. Nah, itu kalau Allah menjawab ghairu mukhallaqah. Nah, jadi pada saat janin itu atau pada saat kandungan berusia 4 bulan dan janin itu sudah dalam bentuk apa? Dalam bentuk gumpalan daging. Pada saat itulah Allah meniupkan ruh hingga dia hidup di dalam rahim itu. Dia mulai hidup di dalam rahim pada saat usia kandungan 4 bulan. Coba. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum manusia melalui ilmu kedokterannya memahami hal itu. Para dokter ahli kandungan itu baru-baru mereka mengetahui bahwa janin itu ketika berusia 40 hari pertama dia bentuknya apa, 40 hari kedua bentuknya apa, 40 hari ketiga bentuknya apa. Itu baru kemarin ya. Tapi itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sejak 1500 tahun yang silam. Itu artinya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak disampaikan berdasarkan hawa nafsunya sendiri, tapi itu wahyu dari Allah. Karena tidak ada orang yang tahu hal itu di zaman itu. Lalu dari mana Rasulullah SAW mengetahui hal itu? Kalau tidak dari Allah yang ngasih tahu, dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada sahabatnya. Jadi al-arwah junudun mujannadah, roh-roh itu adalah kumpulan yang dikumpulkan, kemudian dia terdiri dari berbagai macam yang berbeda-beda. Ketika dia bertemu dan saling mengenal, roh yang berkumpul kemudian terdiri dari berbagai macam yang berbeda-beda itu, kalau dia saling mengenal, dia akan saling mencintai.
Tapi kalau tidak saling mengingkari, dia akan apa? Pertentangan, menunjukkan perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Itu hadis yang ke-12. Kemudian hadis yang ke-13, ini cukup panjang. Wa'an Usayd ibn Amr, dan dari Usayd bin Amr, wa yuqalu ibn Jabir, dan dikatakan Usayd bin Jabir, bukan Usayd bin Amr, tapi Usayd bin Jabir. Wa huwa, dia Usayd itu bi dhammil hamzati, dengan didhammahkan hamzah wa fathis sin, dan difathahkan sin. Apa? Usayd. Wa fathis sinil muhmalah, dan dengan difathahkan sin yang tidak bertitik. Usayd. Qala, dia Usayd berkata, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza ata alaihi amdadu ahli Yaman sa'alahum, apabila datang kepada beliau amdadu ahli Yaman, amdad itu artinya barang-barang bawaan atau utusan-utusan dari penduduk Yaman. Sa'alahu, beliau bertanya kepada mereka, pada orang-orang yang datang dari penduduk Yaman itu, afikum Uwais bin Amir, apa ada di antara kalian Uwais bin Amir? Uwais bin Amir Al-Qarni, Uwais Al-Qarni. Hatta ata ala Uwais radhiyallahu anhu, sehingga datanglah beliau kepada Uwais radhiyallahu anhu. Wa qala lahu, maka Sayyidina Umar berkata kepada Uwais, anta Uwais bin Amir, apakah kamu Uwais bin Amir? Qala, maka Uwais menjawab, nah, iya, saya adalah Uwais bin Amir. Qala, Sayyidina Umar bertanya lagi, min Murad, summa min Qarn, dari Murad, dari suku Murad, summa min Qarn, kemudian dari suku Qarn. Makanya disebut dengan Uwais Al-Qarni, itu nama sukunya. Qala, Uwais menjawab, "Naam, iya, saya dari Murad dan dari Qarn." Qala, Sayyidina Umar bertanya, "Fakana bika baras?" Apakah kamu punya belang? Kamu tadinya punya belang. Fabarika minhu illa mawdi'a dirhamin. Lalu kamu sembuh dari belang itu kecuali ada sedikit yang seukuran uang dirham. Jadi tadinya kamu punya penyakit belang, dan penyakit belang itu sembuh, tapi ada yang masih tersisa, yang seukuran apa? Uang 1 dirham. Ukuran belang yang masih tersisa itu ukuran uang dirham. Dari mana Sayyidina Umar tahu? Sementara beliau tidak pernah berjumpa dengan Uwais. Tentu diberitahu oleh Rasulullah SAW.
Karena beliau tidak tahu, maka beliau menanyakan itu. Apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir? Maka Uwais bin Amir didatangi oleh Sayyidina Umar. Kemudian beliau menanyakan lagi, apakah kamu Uwais bin Amir? Uwais bin Amir menjawab, ya, dari Murad, dari Qarn. Iya, dari Murad, dari Qarn. Dulu katanya kamu punya penyakit belang, dan sekarang sudah sembuh, tapi tinggal dikit, yang seukuran yang satu dirham. Qala na'am. Uwais menjawab, ya. Qala, Sayyidina Umar bertanya lagi, laka walidah, kamu masih punya ibu? Jadi walidah katanya di sini, bukan ummun, karena memang yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar itu ibu biologis. Jadi ini beda antara ummun dengan walidah, antara abun dengan walidun. Kalau abun itu bisa, artinya bapak biologis. Apa namanya bapak biologis? Bapak yang menikah dengan ibu kita, itu bapak biologis. Bapak suami dari ibu yang melahirkan kita, itu berarti abun. Bisa juga abun itu berarti paman. Bisa juga abun itu berarti apa? Kakek. Maka hadis yang digunakan sebagai dalil oleh sebagian orang yang mengatakan bapak Nabi itu di neraka, karena Nabi pernah mengatakan apa? Inna abi wa abaka finnar. Kepada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, aina abi? Dijawab oleh Rasul, abuka finnar, bapakmu di neraka. Sedih orang itu, karena diberitahu bapaknya di neraka. Bagaimana nggak sedih itu? Jangankan di neraka, kalau ada orang yang ketahuan bapaknya dalam penjara, sedih nggak? Dan dikasih tahu bapak kamu di penjara, pasti sedih. Apalagi kalau dikasih tahu bapakmu di neraka, dia sedih. Dan ini meninggalkan Rasulullah SAW. Tapi beliau segera memanggil orang itu lagi dan mengatakan, inna abi wa abaka inna, sungguhnya abiku dan abimu di dalam neraka. Di situ Rasul tidak mengatakan inna walidi. Kalau inna walidi, mungkin kita bisa mengatakan betul, Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya bapakku. Itu kalau beliau menggunakan walidi. Tapi beliau mengatakan inna abi. Abi di sini maksudnya pamanku. Siapa? Abu Lahab. Ini kan paman Rasul. Kalau bapak beliau Abdullah bin Abdul Muttalib itu sudah wafat bahkan sebelum Rasulullah SAW lahir. Ketika Rasul baru berusia 2 bulan di dalam kandungan Siti Aminah. Abdullah tidak bertemu dengan Rasul sebagai anaknya, bahkan lahir saja tidak ketemu, apalagi mendengarkan dakwah dari Rasulullah SAW. Beliau tidak mendapati Rasulullah SAW lahir, tidak mendapati Rasulullah SAW sebagai Rasul dan mendakwahkan ajaran Allah. Beliau hidup disebut dengan zaman fatrah, dan beliau Abdul Muttalib, Abdullah itu melaksanakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana juga Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau Rasulullah SAW itu
menjalankan apa? Menjalankan ajaran Nabi Ibrahim di Gua Hiro itu, yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, ibadah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah SAW mengatakan inna abi, bukan inna walidi. Maka di sini yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar, laka walidatun, kamu masih punya ibu biologis, ibu yang melahirkan kamu, bukan bibimu, bukan nenekmu. Itu maksud walidah, ibu yang melahirkan kamu, perempuan yang melahirkan kamu. Qala Uwais menjawab, "Na'am." Iya, saya masih punya ibu. Qala, Sayyidina Umar bertanya lagi. Sayyidina Umar mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir." Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir. Ma hamda di ahli Yaman, bersama orang-orang dari penduduk Yaman. Nanti akan ada hamda, itu artinya awan, orang-orang yang suka menolong dari penduduk Yaman. Min Murad, dari Murad, thumma min Qaran, kemudian dari Qaran. Ini ada di dalam silsilah orang Arab itu ada namanya qabilah, kemudian ada namanya fasilah, ada namanya batn, ada namanya fakhir. Kalau di Indonesia itu ada suku, itu qabilah, suku Sasak. Kemudian Sasak itu ada marga. Marga apa? Marga Lalu, marga Raden. Itu sama dengan ini sukunya Murad, kemudian marganya Qaran. Karena bihi barasun, adalah padanya terdapat belang, fabari'a atau fabaro'a minhu, maka dia sembuh dari belangnya itu. Fabari'a minhu illa mawda'a dirhamin, maka dia sembuh dari belangnya itu kecuali tersisa sedikit seperti seukuran uang dirham. Lahu walidatun huwa biha barrun, dia memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya itu. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrah, niscaya Allah akan mewujudkan sumpahnya itu. La abarrah, Allah akan mewujudkan sumpahnya itu. Apa yang dinyatakan di dalam sumpah itu oleh si Uwais ini, Allah akan mewujudkannya. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al, maka jika kamu mampu untuk membuat dia memintakan ampun untukmu, faf'al, maka lakukanlah. Nanti kalau kamu ketemu, ini pesan Rasulullah SAW, kalau kamu ketemu dengan Uwais bin Amir itu, coba minta untuk dia beristighfar untuk kamu. Minta supaya dia memintakan ampun kepada Allah untukmu. Fastaghfirli, maka Sayyidina Umar mengatakan sesudah beliau mengingatkan atau menyebutkan sabda Rasulullah SAW tadi, Sayyidina Umar mengatakan kepada Uwais Al-Qarni, fastaghfirli, maka mintakanlah ampun untukku. Fastaghfara lahu, maka Uwais pun memintakan ampun untuk Sayyidina Umar. Faqala lahu Umar, maka berkatalah kepadanya kepada Uwais oleh Sayyidina Umar, aina turid, kamu mau kemana? Nah, kalau dalam bahasa Arab istifham itu lahu sadaratu bil kalam,
Nggak boleh dikatakan uridu aina. Harus aina turid. Kalau bahasa Indonesia, kamu mau kemana? Jadi bukan kemana kamu mau. Biasanya kita nanya gimana? Kamu mau kemana? Atau kemana kamu mau? Kamu mau kemana? Itu bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab harus aina turid. Qala al-Kufata. Wahai menjawab Kufah, saya ingin ke Kufah. Di mana Kufah? Di Irak. Qala, jadi Umar bertanya lagi. Ala aktubu laka ila amiliha? Ala aktubu laka ila amiliha? Apa tidakkah aku menuliskan surat untukmu kepada gubernurnya? Karena pada saat itu ini Sayyidina Umar sedang menjadi khalifah, sehingga surat yang ditulis oleh Sayyidina Umar bisa dengan cepat direspon oleh gubernur Kufah. Jadi Sayyidina Umar menawarkan kepada Uwais bin Amir Al-Qarni, apa tidakkah saya menuliskan dan mengirimkan surat untukmu kepada para gubernurnya? Amil itu maksudnya gubernur. Qala, Uwais menjawab, akunu fi qabra'in nas. Akunu fi qabra'in nas. Adalah saya lebih suka untuk berada di tengah-tengah orang yang tidak terkenal. Qabra'in nas. Qabra' itu dari gubar. Gubar artinya apa? Debu. Qabra'un nas artinya orang-orang atau manusia-manusia yang berdebu. Maksudnya apa? Orang-orang miskin yang tidak diketahui, yang tidak dikenal oleh banyak orang. Saya lebih suka bersama orang-orang miskin dan tidak dikenal oleh banyak orang. Aku fi qabra'in nas. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai saya bersama orang-orang miskin ini dan tidak dikenal oleh orang-orang, itu lebih saya sukai. Falamma kana min al-'am al-muqbil, maka manakala telah tiba tahun berikutnya, hajja rajulun min asyrafihim, melaksanakan haji oleh seorang laki-laki dari orang mulia di antara mereka, di antara penduduk Yaman. Fawafa Umara, maka dia pun orang-orang mulia, orang-orang terhormat dari Yaman itu memenuhi janjinya dengan Sayyidina Umar. Fasa'alahu an Uwais, maka Sayyidina Umar bertanya kepada orang terhormat ini tentang Uwais. Faqala taraktuhu rakhal baiti qalilan mata. Taraktuhu, saya meninggalkannya. Artinya ketika saya pergi, dia dalam keadaan rakhal bait. Rakhal bait. Rakhal bait itu artinya rumahnya sudah reot. Dalam keadaan rumahnya sudah reot. Qalilan mata, sedikit harta bendanya. Ini bukan berarti orang ini menjadikan Uwais Al-Qarni jadi orang miskin, bukan dia yang menjadikan. Tapi ketika dia pergi meninggalkan Yaman, Uwais Al-Qarni itu rumahnya sudah reot dan harta bendanya sedikit. Qala Sayyidina Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia bersabda, ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir
akan datang kepada kalian Uwais bin Amir ma'a amdadin min ahli Yaman, bersama para penolong dari penduduk Yaman. Thumma min Murad, dia dari suku Murad. Thumma min Qaran, kemudian dia dari marga Qaran. Kana bihi barasun, adalah dia memiliki penyakit belang. Fabara'a minhu, lalu ia sembuh dari penyakit belangnya itu, illa mawdi'a dirhamin, kecuali masih tersisa sedikit seukuran uang 1 dirham. Lahu walidatun huwa biha barrun, dia memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya itu. Lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, niscaya Allah akan membuktikan kebenaran sumpahnya itu. Fa in istata'ta an yastaghfira laka, maka jika kamu mampu untuk meminta dia beristighfar untukmu, fa'al, maka lakukanlah. Itu sabda Rasulullah SAW. Fa'ata Uwaisan, lalu datanglah Uwais. Ini Sayyidina Umar menceritakan apa pertemuan beliau dengan Uwais di tahun lalu itu kepada si laki-laki orang terhormat dari Yaman itu. Faqala, maka Sayyidina Umar berkata, istaghfirli, mintakanlah ampun untukku. Qala, engkau, qala, dia Sayyidina Umar berkata, anta ahdathu ahdan bi safarin salihin, engkau adalah orang yang paling baru masanya dengan safar yang baik ini. Artinya kamu adalah orang yang baru pertama kali datang ke Madinah, melakukan perjalanan jauh ini. Fastaghfirli, maka mintakanlah ampun untukku. Qala, laki-laki itu berkata, laki Umar, kamu berjumpa dengan Umar? Qala na'am. Maka laki-laki itu berkata, nah, iya, saya bertemu dengan Umar. Fastaghfara lahu, maka dia memintakan ampun untuk Sayyidina Umar. Fafatina lahun nas, maka orang-orang mengenal apa Uwais Al-Qarni itu bukan orang sembarangan. Fantalaqa ala wajhihi, maka dia pun pergi dengan menutupi mukanya. Artinya karena beliau sudah diketahui, sudah dikenal oleh banyak orang. Ini Uwais Al-Qarni ini memang dia berusaha untuk menyembunyikan atau berusaha untuk tidak dikenal oleh banyak orang. Kan tadi tawaran Sayyidina Umar apa? Mau tidak kamu saya tuliskan surat, nanti surat yang saya tulis ini kamu berikan kepada gubernur Kufah. Itu tawaran dari Khalifah Umar. Tapi apa jawaban dari Uwais Al-Qarni? Ya lebih senang bersama orang-orang miskin yang tidak dikenal oleh siapapun. Artinya dia tidak ingin dikenal. Di Uwais Al-Qarni itu. Tapi beliau punya keistimewaan, bahkan oleh Rasulullah SAW dikatakan kepada para sahabat, termasuk atau terutama adalah Sayyidina Umar, kalau kamu bisa memintakan ampun kepada Allah untuk kamu, lakukan. Jadi Uwais Al-Qarni ini punya keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk para sahabat, terutama Sayyidina Umar, agar meminta istighfar dari Uwais Al-Qarni. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatil Muslimin aidan, dan di dalam satu riwayat bagi Imam Muslim juga, an Usayd bin Jabir, dari Usayd bin Jabir radhiyallahu anhu, anna ahlal Kufati
wafadu ala Umar radhiyallahu anhu, bahwa penduduk Kufah pernah datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Wa fihim rajulun, dan ada pada mereka seorang laki-laki mimman kana yaskharu bi Uwaisin, dari orang yang pernah mengolok-olok atau menghina Uwais. Jadi meremehkan Uwais Al-Qarni. Faqala Umar, maka berkatalah Umar, hal hahuna ahadun minal qarniyyin, apakah ada di sini seseorang dari suku Qaran? Faja'a dzalika ar-rajul, maka datanglah laki-laki itu. Waqala Umar, maka berkata Sayyidina Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna rajulan ya'tikum minal Yaman, sungguhnya ada seorang laki-laki yang akan datang kepada kalian dari Yaman, yuqalu lahu Uwais, yang dipanggil dengan panggilan Uwais. La yada'u bil Yamani ghaira ummin lahu, dia tidak meninggalkan di Yaman selain ibunya. Dia yang dia miliki itu hanya ibunya. Qad kana bihi bayadun, sungguhnya dia pernah memiliki penyakit bayad, putih. Apa tadi? Belang. Pada Allah Ta'ala, maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah menyembuhkan penyakit belangnya. Fa'azhabahu, maka Allah menghilangkan penyakit itu, illa mawdi'ad dinar awi dirham, kecuali seukuran yang apa? Seukuran uang dinar atau uang dirham. Faman laqiyahu minkum, maka siapa saja yang berjumpa dengannya di antara kalian, fal yastaghfir lakum, maka hendaklah ia, si Uwais itu atau laki-laki dari Yaman itu, memintakan ampun untuk kalian. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais, sungguhnya sebaik-baik generasi tabi'in. Siapa generasi tabi'in itu? Generasi yang bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW. Siapa sebaik-baik tabi'in? Rajulun, adalah seorang laki-laki yuqalu lahu Uwaisun, yang dipanggil dengan panggilan Uwais, karena memang namanya Uwais. Walau walidatun, dan dia memiliki seorang ibu. Wa kana bihi bayadun, dan adalah ia punya penyakit belang. Famuru, maka suruhlah ia, fal yastaghfir lakum, maka hendaklah ia memintakan ampun untuk kalian. Jadi Uwais ini hidup di masa Rasul itu, hidupnya di masa Rasul. Jadi di masa Rasul Uwais ini sudah ada, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hidup di masa Rasul dan beriman dengan Rasulullah SAW, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan inna khairat tabi'in. Mungkin dengan sebab ini Uwais itu tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, walaupun dia sangat ingin itu. Dia sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Setiap musim haji dia sangat rindu dan menyimpan keinginannya untuk bisa pergi ke Mekah dan pergi ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau dengan baktinya kepada ibunya itu
beliau sepanjang perjalanan dari Yaman ke Mekah itu dengan menggendong ibunya. Jadi dia latihan dulu supaya bisa kuat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Itu dia latihan dengan memikul kambing, turun naik bukit yang ada di Yaman lah. Setiap hari dia melakukan itu supaya nanti ketika mau berangkat ke Mekah beliau bisa membawa ibunya dengan cara digendong. Ini bukti bakti dari Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Tapi ketika sampai di Makkah, ada saja keperluan, ada saja hal-hal yang menjadikan Uwais ini tidak bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia sangat rindu, sangat ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena Rasulullah mengatakan inna khairat tabi'in. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebut beliau sebagai generasi tabi'in, sehingga beliau tidak pernah bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dengan beliau tidak pernah berjumpa, beliau tidak termasuk sahabat, tapi beliau termasuk dari generasi tabi'in. Wa qauluhu qabra'un nas, perkataannya mengatakan qabra'un nas bi fathil ghainil mu'jamah, dengan dipatahkan huruf ghain yang bertitik, wa iskanil ba'i, dan dengan disukunkan huruf ba, wa bil madhi, dan dengan dipanjangkan alif mamdudah. Wa hum fuqara'uhum, dan dia atau qabra'un nas itu mereka adalah fuqara'uhum, orang-orang yang fakir. Wa sa'alikuhum, salika sama itu orang-orang miskin, su'luh. Wa man la yu'rafu 'ainuhu min akhlaqihim, dan orang yang tidak dikenal jati dirinya, min akhlaqihim, dari orang-orang yang bergaul dengan mereka. Itu ghabra'un nas. Enggak, sudah miskin, enggak dikenal. Jadi ini yang ketika dia datang orang enggak kenal, ketika dia pergi orang enggak mikirin. Itu ghabra'un nas. Karena dia miskin, enggak ada orang yang peduli. Ini yang diinginkan oleh Uwais. Saya lebih suka menjadi orang yang disebut dengan ghabra'un nas, orang yang miskin, tidak punya apa-apa, kemudian tidak dikenal oleh banyak orang. Saya ingin itu. Saya lebih suka menjadi orang itu. Ini kan Sayyidina Umar menawarkan privilege, menawarkan supaya dia mendapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan dari gubernur Kufah. Supaya nanti ketika beliau sampai di Kufah disambut dengan meriah oleh gubernur Kufah, kemudian diberikan fasilitas tempat tinggal yang mewah, diberikan makanan minuman yang lezat. Itu tawaran Sayyidina Umar, tapi oleh Uwais tidak diterima tawaran itu. Beliau mengatakan, saya lebih suka bersama orang-orang fakir dari teman-teman saya ini dan tidak dikenal oleh siapapun. Coba kalau kita ditawari begitu oleh Sayyidina Umar, ditawari apa? Ini nanti saya tuliskan surat untuk kamu, nanti kamu serahkan ke gubernur Kufah, nanti dia akan menyambut kamu. Nolak nggak? Nerima ya? Orang ditawari fasilitas itu. Nah, kita dikenal, ini bukan orang sembarangan, ini bisa langsung dapat surat dari Khalifah Sayyidina Umar. Tapi Uwais itu tidak seperti itu. Wal amdad jam'u madadin, dan amdad itu adalah bentuk jamak dari madad. Siapa amdad itu? Wahumul a'wan, dan mereka itu adalah al-a'wan, para penolong. Wan nasirun alladziina kanu yamudduna al-muslimina fil jihad, dan orang-orang yang menolong yang adalah mereka yamudduna al-muslimin,
yang memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada kaum muslimin fil jihad, di dalam berjihad. Ini lihat, ini orang Yaman itu dari dulu sudah seperti itu. Sudah dikenal oleh para sahabat, orang Yaman itu orang yang mudah memberikan pertolongan. Coba sekarang ada orang-orang yang berusaha untuk menjadikan orang Indonesia benci dengan orang-orang Yaman. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada para sahabatnya, ada orang yang istimewa dari Yaman itu. Dan ini perawi hadis ini Usair bin Jabir meriwayatkan hadis yang menjelaskan tentang Sayyidina Umar didatangi oleh amdadu ahli Yaman, orang-orang yang suka memberikan pertolongan kepada kaum muslimin ketika berjihad. Itu artinya ada kebaikan pada penduduk Yaman itu. Tapi sayang sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan itu, terpengaruh dengan provokasi yang menjelek-jelekan orang-orang Yaman yang tidak percaya klan Ba'alam sebagai zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak percaya, kemudian menjelek-jelekan orang-orang Yaman secara keseluruhan. Ya kalau mereka tidak percaya, udah nggak percaya saja. Kok ngajak orang lain? Ngajak orang lain untuk tidak percaya dan menjelek-jelekan penduduk Yaman yang dipuji oleh Rasulullah SAW, bahkan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang lain. Didoakan penduduk Yaman itu oleh Rasulullah SAW mendapatkan kebaikan. Baik, itu tinggal 2 hadis dari bab ini yang insyaallah nanti kita lanjutkan, kemudian kita sambung dengan bab selanjutnya. Babu fadlil hubbi fillah wal hathi alaihi wa i'lanir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu wallahu a'lamu bis-shawab. Ilaihi marji'ul